Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Menyapa Anda Muhammad Anugrah dalam program editorial siang pada hari ini. Tentunya kita akan membedah isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara terkhususnya Kota Tarakan. Dan pemirsa, sebelum kita memasuki pembahasan, Anda bisa mengakses kami di TV digital maupun TV analog kami maupun platform media sosial kami dalam official account Tarakan TV. Dan pemirsa, alhamdulillah pada hari ini dan di siang hari ini kita akan membahas isu lebih santai di studio MCR 2 Tarakan TV yang dimana bertemakan Tanya Ustadz, Gen Z Muslim itu punya masalah ini. Wah, ini banyak mungkin problematika yang dirasakan anak-anak Gen Z, khususnya orang Tarakan juga. Ya dimana kita tahu bahwasannya bulan puasa ke-13 ini yang menjadi penuh berkah, menjadi ladang pahala bagi kaum muslimin yang menjalankan. Dan di samping saya sudah hadir narasumber yang kita akan kenalkan di Kota Tarakan. Dan di samping saya sudah hadir Ustadz Alif selaku pimpinan Ponpes Hujan As-Salam Indonesia. Selamat pagi, selamat siang Ustadz. Wah, ini efek puasa nih sudah. Selamat siang juga, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustadz sudah datang di studio kami. Dan sebelum kita ngobrol lebih dalam Ustadz, boleh disapa pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa di rumah selalu sehat, kuat semangat dan selalu berpuasa ya. Jangan membatalkan puasanya. Oke, jangan batalkan puasanya ya. Walaupun makruh sedikit nggak disadari. Makruh sedikit tidak tetap apa-apa. Harus jalankan Ustadz. Jalankan saja. Oke, stop. Kita sebelum lebih jauh mendalami tentang punya masalah ini, tanya Ustadz, Gen Z punya masalah ini Ustadz. Kita mau kenalan dulu juga pemirsa ke Ustadz Alif pada hari ini. Dan mungkin kita punya cuplikan video dari Ustadz Alif, mungkin dari platform media Instagram beliau. Kita akan saksikan cuplikan berikut video ini pemirsa. Tahu nggak sih teman-teman, ketika kita berwudu, memperindah, memperbagus wudu kita. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka hadiahnya bagi orang yang membacanya adalah futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah wa yadkhulu min ayyiha syaa. Maka dia akan dibukakan 8 pintu surga dan dia akan memasukinya lewat pintu mana saja yang ia mau. Maka setelah kita berwudu, jangan sampai kita langsung pergi, tetapi kita sempatkan untuk membaca doa ini dan kita mendapatkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oke, baik pemirsa, itulah cuplikan pengenalan Ustadz Alif di platform media Instagram beliau. Mungkin bisa diakses ya Ustadz ya. Nama Instagramnya Ustadz kalau boleh tahu? @ardi_alif. @ardiansyah Alif. Ya. Ya, Oke, nanti bisa diakses pemirsa. Mungkin kalau misalkan mau lebih tanya private, lebih mau nanyain sesuatu yang lebih private, boleh langsung DM aja Ustadz ya. Oke, Ustadz, mungkin kita sudah kenalan sedikit tentang Ustadz, alumni Gontor juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Tahun 2020. Ustadz, kalau kita mau awalan kita ngobrol nih Ustadz, mungkin karena di Ramadan ke-13 kita nih, hari ke-13 kita, mungkin boleh di-spill nih ke pemirsa, apa aja nih berkah yang kita harus dapatkan di hari Minggu ke-13 ini? Minggu kedua jadi. Minggu ke-13 ya. Minggu kedua. Oke. Boleh Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita bisa masuk nih ya di bulan suci Ramadan. Dan sudah jasad kita berada di hari ke-13 ya. Berarti kita hampir sudah menyelesaikan 50% nih, hampir sudah menyelesaikan persen ibadah yang berada di bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan ini tidak terbatas. Apakah minggu pertama ini seperti ini, minggu 2 seperti ini, minggu 3 seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang sendiri mengatakan,
Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau Ramadan itu sudah datang, maka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan dibuka. Akan dibuka, Ustaz. Pintu-pintu surga. Masya Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu langit dibuka. Dan yang kedua kata Rasul adalah pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Serapat-rapat. Rapat-rapatnya. Dan yang terakhir adalah setan-setan itu dibelenggu. Ustaz, bagaimana? Setan dibelenggu, neraka ditutup. Kok masih ada orang yang berbuat salah? Kok masih ada orang yang pacaran, minum khamar? Berarti itulah sesungguhnya hakikat dia. Sifat aslinya. Okay. Sifat aslinya yang tersebut kata guru saya. Sifat aslinya. Tidak diganggu pun dia akan seperti itu. Maka kalau di bulan suci Ramadan saja, ya, pemirsa di rumah, kalau di bulan suci Ramadan ini Allah di mana buka pintu rahmat, Allah di mana buka pintu kebaikan, kita tidak bisa berubah, tidak mau membenah diri kita, tidak mau scale up, mengupgrade diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya, di waktu mana lagi? Di waktu mana lagi kita mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi momentumnya dapat ya. Momentumnya dapat di bulan Ramadan ini, semuanya berpuasa. Kalau di luar lain mungkin puasa sunnah sedikit orang. Tapi di bulan Ramadan ini kan hampir semuanya pun berpuasa, kecuali yang memiliki uzur. Kalau di momentum seperti ini yang kebanyakan orang taat sama Allah saja, dia tidak mau taat sama Allah. Pertanyaan besarnya, di waktu mana lagi kita mau bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di waktu mana lagi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi keberkahan di minggu kedua itu tidak terbatas. Dari malam pertama sampai malam terakhir, keberkahan itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas. Jadi jangan termakan, oh malam 10 pertama pembagian seperti ini. Itu ada yang mengatakan ulama tidak ada asalnya perkataan. Tidak ada asalnya. Harus pahami itu. Nah, kalau kita belajar hadis lebih dalam, ada namanya hadis yang palsu, ada hadis yang lemah, ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih. Nah, itu tidak ada asalnya. Kenapa? Karena bertentangan bahwasanya Allah sudah buka pintu langit ini dari awal bulan suci Ramadan. Awal suci bulan. Jadi ketika masuk bulan suci Ramadan terus Rasul bilang para sahabat, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Wahai sahabat, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah itu? Berkah itu, para pemirsa, adalah ziyadatul khairat. Apa tuh ziyadatul khairat? Bertambahnya kebaikan. Kalau kita melakukan satu kebaikan, nanti tambah lagi kebaikan yang lain. Spesial bisa berkah ya. Terus, iya, keberkahan itu tidak terputus. Dapat lagi, pertama sedekah, sholat lagi dia. Habis sholat, dia berbagi lagi. Habis berbagi, terus Allah gerakkan dirinya, Allah gerakkan nafsunya untuk berbuat kebaikan terus. Itu maksud dengan keberkahan. Ziyadatul, berkah, ya? Iya, berkah itu ziyadatul khairat. Berarti di minggu kedua ini, cek 12 hari kemarin tuh. Apakah semakin hari semakin baik? Apakah semakin hari itu semakin banyak amal soleh yang dilakukan? Terawihnya lengkap atau tidak? Lengkap atau tidak? Okay. Sampai ikut imam sampai akhir atau tidak? Okay. Kalau malam pertama ikut imam sampai akhir, semakin hari tidak ikut imam, berarti keberkahannya gimana? Kecuali ada uzur ya, mungkin dia seorang pembisnis, dia menghidupi nafkah keluarganya di malam hari, maka boleh-boleh saja dia selesai untuk mencari nafkah di malam hari, ia sholat tarawih sendiri terus. Iya. Intinya dia sadar diri. Keberkahan di sini intinya dia sadar diri bahwasanya setiap hari bertambah di bulan suci Ramadan ini, kedekatan kepada Allah semakin juga bertambah. Berarti itu tanda keberkahan Ramadan itu diberikan oleh Allah kepadanya. Seperti itu. Karena memang Ramadan itu dari awal sampai akhir, dari detik pertama ditetapkan bulan suci Ramadan itu sampai detik terakhir ditutup bulan suci Ramadan, keberkahan itu akan mengalir terus tanpa dibatasi. 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Ini mungkin sering didengarkan sekat-sekat dalam minggu pertama. Betul sekali, apalagi di masjid-masjid ya. Iya, jadi jangan membatasi. 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga, rahmat, keberkahan Allah selalu diberikan kepadanya. Apalagi 10 malam terakhir dikatakan orang-orang yang neraka dibebaskan, ya, atau nama-nama orang divonis neraka dibebaskan, tidak. Maka kata Rasulullah apa? Walillahi utaqa'an minan nar fadzalika fi kulli lail. Bahwasanya Allah membebaskan orang-orang yang sudah divonis di neraka
Dan Allah lakukan itu di setiap malam bulan suci Ramadan. Di setiap malam ya. Di setiap malam. Kata Rasul, berarti bukan di 10 malam terakhir. Oke, dari awal berarti. Bukan di awal saja, dari malam pertama sampai malam terakhir. Karena kata Rasul, fi kulli lailatin, di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Berarti di setiap malam ada kesempatan orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan, ya. Dan orang-orang yang melakukan paginya ya. Paginya dua ini tidak boleh dipisah nih. Siam sama qiyam. Siam sama qiyam. Siam itu di siangnya. Dari subuh sampai maghrib itulah siamnya, tidak boleh ditinggalkan. Qiyam itu malamnya. Kalau ingin Ramadan tambah berkah, qiyamnya jangan ditinggalkan juga. Apa itu qiyam? Ya salat tarawih, salat isya, Oke. salat tahajudnya, dan lain-lain. Berarti siam sama qiyam sesuatu. Siam itu puasa, qiyam itu adalah berdiri. Berdiri ini maksudnya apa? Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Jadi kalau ingin menambah keberkahan di bulan suci Ramadan ini, perhatikan dua ini. Siam, puasanya diperhatikan. Puasa. Bukan hanya memperhatikan yang membatalkan puasa, tapi muhbitotnya. Apa itu muhbitot? Hal-hal yang dapat menghanguskan pahala puasa. Dia puasa, dia haus nih, dia lapar dari malam, dari pagi, dari subuh sampai maghrib, dia lapar kehausan. Hanya mendapatkan Cuman dapat lapar dan haus saja. Cuman lapar dan haus saja. Kenapa? Karena hanya memperhatikan mubtilatnya saja, tapi tidak memperhatikan muhbitotnya. Mubtilat itu pembatalnya, muhbitotnya adalah penghangus puasanya. Padahal puasa itu peserta di rumah pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu. Kalau pahala kita membaca Al-Qur'an, kita tahu satu hurufnya mungkin 10 sampai 100. Ada yang mengatakan sampai 700 di bulan suci Ramadan ini. Khusus 3 ini. Pahala puasa, pahala bersabar, pahala memaafkan orang lain, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak bisa menilai satu orang itu pahala puasanya 10, satu orang itu pahalanya 500, enggak. Karena Allah yang tahu. Nggak bisa ngejudgment juga. Karena untuk pahala puasa lahu. Inna siyama li wa ana ajzi bihi. Kata hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan Rasul tapi langsung dari Allah. Berarti pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis qudsi. Ini Rasul bilang bahwasanya puasa itu milikku. Puasa itu milik Allah dan akulah yang akan memberikan pahala itu sendiri. Jadi karena memang dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya amal soleh itu ada pahala sendiri, satu kebaikan 10 pahala. Khusus puasa, khusus bersabar. Bersabar tuh kayak mana? Kok diejek nih? Kok digibahin nih? Sama sahabatmu, sama bestimu mungkin. Tapi kok milih sabar? Itu sulit kan? Sulit sekali. Apalagi di zaman sekarang anak-anaknya ya pada ngomongin ya udah ya kan? Berantem lah. Panggil teman lah. Itu pahala ya, jadi ingat. Karena itu di 3 ini kan kita dilatih, di puasa ini kan dilatih nih. Pertama menahan, kita bersabar, memaafkan. Itu kan dilatih. Maafkan tuh maksudnya ada orang yang marah sama kamu, kita nggak boleh marah balik sama dia. Ini Rasul sendiri yang bilang, wa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang yang mengejekmu, kata Rasul nih, bukan kata saya. Kalau ada orang yang mengejekmu atau ada orang yang ingin mengajakmu kelahi, falyakul inni mraun shaim. Katakan aku sedang puasa. Aku sedang puasa, bilang. Jangan tergantung marah. Jangan ikutin hawa nafsu, marah-marah. Hawa nafsu. Iya. Oke, ini menjadi indikator dari hawa nafsu juga. Betul ya, lagi. Ya? Indikator dari hawa nafsu. Puasa ini kita jangan memperhatikan saja pembatal puasanya. Itu mungkin kita tahu, oh, makan batal puasa. Oh, minum batal puasa. Nyebat juga kali. Nyebat batal puasa. Iya. Tapi nggak perhatikan gibahnya. Maaf sekali. Oke. Marah-marahnya kepada anaknya, kepada temannya, kepada saudaranya. Apalagi yang muhbitot ini. Efek negatif mungkin yang membuat prasangka buruk ke orang lain. Prasangka buruk. Jadi puasa itu kata Imam Al-Ghazali, puasa bukan hanya menahan lisannya dari makan. Lisan dijaga dari makanan, dari hal-hal ejekan, cacian, gibahan, mengadu domba. Adu domba apalagi adu domba. Oke, ini ini jarang diperhatikan. Jadi tipsnya agar kita selalu bertambah keberkahan ini kepada Allah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kualitas puasa kita dengan memperhatikan ya, untuk masalah siam ini kita jaga kualitas siam kita, puasa kita dengan memperhatikan mubtilatnya, pembatal puasanya,
Jangan sampai kita membatalkan puasa dengan secara sengaja tanpa uzur. Tanpa uzur syar'i. Oke, lupa nih udah Iya. Jangan sampai ya. Banyak sekali uzur syar'i sebenarnya, bukan hanya lupa saja. Nanti lupa itu, apalagi lupa itu rezeki dari Allah kalau lupa itu. Kalau lupa itu adalah rezeki. Tapi Namun kalau lupanya masalah makan tuh yang sulit tuh. itu cheating ya. Kalau lupanya makan tuh sulit juga kan? Sulit Ingatnya juga, pas Ustaz. setengah gini, aduh harus dikeluarin, wajib Ya udah, dikeluarin. mubazir, lanjutin aja Nggak boleh, satu batal. mangkok. Oh, batal ya. Batal. Oke. Batal. Kalau dia sudah sadar batal. Makanya itu kalau kita nggak sadar-sadar ini perlu diingatkan mungkin ya Ustaz. kalau kita minum kan enak ya, Iya, habis betul. minum, segar lah. Iya. Oh, puasa. Kan itu rezeki dari Allah. Oke. Itu rezeki dari Allah. Kata hadisnya, ketika kalian lupa, lanjutkan puasanya karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lupa. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang lupa. Dia tidak sholat karena lupa, jangan disalahkan. Berarti dia sholatlah ketika dia ingat. Dia puasa ketika tiba-tiba dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Lanjutkan lagi puasanya karena dia sedang lupa. Karena lupa itu adalah uzur syar'i di dalam Islam. Tapi Allah tahu mana yang lupa dan mana yang pura-pura lupa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, banyak yang kita teredukasi bersama Ustadz Ali pada hari ini, di mana kita mendapatkan berkah apa aja yang di hari ke-13 minggu kedua kita Intinya ini. tidak terbatas keberkahan Allah. Makanya orang tuh banyak sekali yang ingin masuk di bulan suci Ramadan. Bukan kita saja, ulama-ulama terdahulu, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Mereka dulu itu doa sama Allah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum 6 bulan sebelum Oke. Ramadan. Doa mereka itu dibagi dua. 6 bulan. Jadi lebaran itu sudah berdoa mereka. Berdoa apa? Dari lebaran itu doa selama 6 bulan itu mereka berdoa dulu, ya Allah, semoga amalan-amalan yang aku kerjakan di bulan suci Ramadan itu nggak sia-sia Engkau terima. Bayangkan Ramadan ini kan Sudah berlalu. dilipat gandakan kan? Dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Pahala kita itu semua dilipat gandakan dari 100 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Tadi saya bilang kan, kecuali puasa karena puasa itu milik Allah. Allah sendiri yang ngatur. Allah sendiri yang menghitung kadar puasanya itu. Pahala puasa, sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Betul sekali. Oke, ini yang menjadi bentuk refleksi diri juga, muhasabah diri juga ya, Ya, Ustaz ya. saya Dan juga. Kita mendapatkan hal-hal juga yang mendapatkan tips dari Ustadz Alim yang bisa membatalkan puasa kita dari hal paling kecil ya Ustadz ya. Gejolak hati pun walaupun kita sedang berpuasa dan tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik juga Sebenarnya menjadi indikator yang tidak baik ya Ustadz. Itu tadi kita harus bedakan mana mubtilat, mana muhbitot. Mubtilat itu membatalkan batal puasanya. Yang secara kasar ya Ustadz. Intinya apa, kalau dia batal puasanya selepas Ramadan dia harus ada ganti. Harus ganti. Diganti, Nah, ini harus diqadha tarik. namanya. Harus diganti. Sedangkan muhbitot yang menghanguskan pahala puasa, dia nggak wajib mengganti. Pahalanya sah. Puasanya sah. Tapi dia cuma dapat haus, cuma dapat lapar saja. Yang disayangkan ya Yang Ustadz. sayang saja. Memang dia nggak ada kewajiban qadha. Jadi selama dia puasa dia marah-marah nih. Nggak Iya, batal puasanya. bener. Kecuali dia marah-marah, habis itu ambil air minum. Jangan marah, minum dulu lah. Itu keterlaluan juga teman-teman. Ya, betul sekali. Oke, luar biasa mendapatkan edukasi lagi untuk beberapa hal kecil pemirsa dari hal negatif tadi. Dan kita mungkin satu lagi Ustadz sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah nitip. Ya. Mungkin karena kita sedang di euforia masyarakat Kalimantan Utara terkhusus Kota Raga. Kita tahu Ustadz, kita semua terdiri dari banyak suku dan banyak agama. Apalagi ada banyak statement di platform media, war of takjilnya nih Ustadz. Nah kita tahu nih, bentuk keberkahannya sebenarnya Ramadan ini dirasakan semua masyarakat di Kota Tarakan juga. Tapi bagaimana kita untuk menyikapi toleransi tersebut, Ustaz? Kan Allah sendiri yang bilang kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Aku ciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, liyata'arafu, agar kalian itu saling mengenal, bukan saling bermusuh, bukan saling mengejek, bukan saling mencintai juga. mencintai. Oke. Nah, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ketika kalian saling mengenal tadi, mana yang paling mulia kata Allah? Yang bertakwa. Yang bertakwa. Yang bertakwa. Intinya apa? Untuk menambah rasa persaudaraan ini. Jadi kita ambillah cerita sahabat dulu ya. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah bersama para sahabat dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Orang yang ikut hijrah bersama Rasul itu disebut dengan kaum muhajirin, ya. Orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan kaum muhajirin.
Dan orang yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Lihat, perhatikan 4 cara ini, 4 tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar persaudaraan ini kuat. Persaudaraan. Padahal berbeda nih kan suku Iya, Mekah. betul, ada. Yang pertama di Mekah, yang ikut pertama dengan Rasulullah dengan orang yang menerima dakwah Rasulullah dari Madinah. Ada beberapa Apa kata klase, Rasulullah? ya. Ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai manusia, Rasul bilang nih depan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Wahai manusia, wahai kaum Muhajirin dan kaum Ansar, afsus salam, ucapkanlah salam. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Meskipun ada satu hadis, siapa sih sebaik-baiknya manusia? Islam mana yang baik? Kata Rasul, dia salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Kenal dan tidak dikenal. Dan tidak dikenal. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau tahu dan kepada orang yang kau tak tahu. Ini yang jarang terjadi sekarang. Yang tak tahu, iya, yang tak tahu dikiranya ketika salam itu siapa? Nah, dia ingin menjalankan assalamualaikum gitu. Tapi ya jangan sampai ini disalahgunakan karena ulama membedakan lagi kalau kita memberikan salam kepada wanita ajnabi, wanita yang haram untuk dinikahi, yang bukan mahram. Oke, ini modus jadinya. Jadinya modus. Oke, ini modus jadinya. Ya. Assalamualaikum ukhti. Oh, Masya Allah. Beda lagi itu. Iya, itu beda Berarti cerita. yang di sini kata para ulama adalah yang terhindar dari fitnah. Yang terhindar dari laki-laki dengan laki-laki atau ada kita seorang ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Inilah untuk menambah kerekatan, menambah cinta, menambah persaudaraan, menebarkan salam. Maka kata Rasul, kalau ada orang ya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh seseorang saudara itu mendiamkan saudaranya 3 hari. 3 hari ya? 3 hari 3 malam. Berarti kalau lagi sedang di rumah ini lagi baper sama teman-temannya nggak mau nyapa. Yaltaqiyani fayuridu hadza fayuridu hadza. Kata Rasul nih, bukan kata saya. Ketika mereka bertemu, acu tak acu. Acu tak acu ini lagi bombean ya. Nah, ketemu acu tak acu, nggak saling lihat. Marah mungkin pas rapat dia pendapatnya nggak diterima. Acu nih. Acu nih dalam itu 3 hari 3 malam. Fa khairuhum alladhi yabda bisalam. Kata Rasul. Maka dari kedua orang tadi, yang pertama tidak halal bagi kalian untuk berdiam diri 3 hari 3 malam. Yang kedua tadi fa khairuhum alladhi yabda bisalam. Sebaik dari mereka berdua adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Mana sih yang mau minta maaf dulu? Mana sih yang mau Oke, gimana nih Ustadz? Ini kan gengsi nih, mau minta maaf duluan. Memang itu, kalau ingin dapat pahala yang besar dari Allah, memang kita harus gak boleh gengsi sama Allah. Gak boleh gengsi sama syariat. Gak boleh gengsi. Ini hanya boleh sama syariat. Kalau memang ini adalah syariat, kita harus jalankan ini. Daripada menambah musuh, ya kan, menambah musuh. Benar-benar menambah ini musuh. kan tadi niatnya tadi ingin menambah persaudaraan. Bagaimana? Ini mau nambah saudara tapi malah kita yang bermusuhan. Ya tadi ya. Pertama dia dekat, cuman gara-gara satu pendapat yang tidak diterima mungkin masa sih begitu. Benar-benar. Oke, hati ini jangan. Maka kata Allah tuh nanti yang ketemu sama aku tuh, sama Allah tuh illa man atallaha biqalbin salim. Yang ketemu sama Allah tuh yang hatinya suci. Suci dari apa? Suci dari dengki, hasad, iri sama tetangga. Suci dari kefasikan, kekufuran, kekafiran, menyembah kepada selain Allah. Intinya hatinya suci nanti yang bertemu sama Allah itu. Jadi yang hati bulan suci Ramadan ini, terutama kita melatih hati ini. Lihat tetangganya beli motor, jangan kalian yang kepanasan. Iya sih, benar-benar. Lihat tetangganya beli kulkas, kok kalian yang kepanasan. Nah, seperti ini melatih hati nih. Dari sikap ria, dengki, sifat ria itu kan ingin dilihat ya. Ria ingin dilihat, dia tuh beramalnya untuk Allah, kan ingin untuk dilihat calon mertuanya. Ingin dilihat bosnya. Iya sih, ingin dilihat pimpinannya. Aduh, kalau aku sholat nih nanti dapat THR nih lebih nih. Ini itu nggak dilatih hatinya itu. Leak of syari. Menjilat secara syari. Pertama ingin menambah persaudaraan, sering ucapkan salam. Kalau ada permusuhan di antara kalian, duluanlah ucapkan salam dan kalianlah yang terbaik itu. Yang kedua kata Rasul adalah wasilul arham. Sambung tali silaturahim. Yang jarang bertemu, temu lagi saudaranya. Yang saudaranya ada di Juwata, mungkin dia tinggalnya di Amal, ketemu hari pertama berbukalah yang di Juwata di Amal. Hari kedua berikutnya nanti ya aku berbuka di rumahmu ya di Amal. Dari Juwata ke Amal. Situ silaturahim itu menambah keakraban. Ada loh orang ini sebenarnya dia keluarga. Ini nggak tahu keluarga, kalau itu keluarga. Iya benar-benar ini ternyata sepupu dari sepupunya. Oh ternyata kau keluarga aku. Ternyata sepupu, nggak tahu dia. Itulah karena kurang
silaturahim. Karena ada ulama juga yang mendapat bahwa silaturahim itu adalah khusus kepada keluarga dulu, keluarga besar. Keluarga dulu. Oke, Iya. ini menjadi kata penting harus diingat ya, Iya. Ustadz ya. Itu dulu, keluarga dulu. Keluarga jauh, keluarganya si istri, keluarganya si suami, keluarganya bapak, keluarganya ibu, coba. Ya, Keluarga kita dulu. datangi dulu, kita bertemu di situ, berkah, ya kan, untuk menambah tali silaturahim. Jadi yang kedua adalah kita pesan dari Rasulullah kepada kaum muhajirin dan ansar, jangan putus persaudaraan. Karena kata Rasul, la yadkhulul jannah al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Udahlah, aku nggak mau ke dia tuh dong gini-gini. Nah itu memutuskan tali silaturahim. Jadi yang kedua, yang pertama tadi ucapkan salam, yang kedua sering bersilaturahim, yang ketiga, ya ini biar nambah nih, wa at-ta'imut ta'am. Apa itu? Memberikan makan. Memberikan makan. Memberikan makan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Memberikan makan itu di luar bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Seakan-akan kalau kita baca hadisnya, seakan-akan dia itu mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan pahala dia berpuasa, dia mendapatkan juga orang-orang yang dia berikan makan puasa. Karena hadisnya barang siapa yang memberikan makan orang lain berpuasa atau berbuka, dia mendapatkan pahala seperti bagaimana orang tersebut berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa tadi pahalanya. Tanpa mengurangi puasanya. Jadi seakan-akan orang yang memberikan pahala orang yang berpuasa meskipun minum, meskipun satu kurma, ya. Tapi tingkatannya pasti berbeda. Orang yang memberikan satu kurma dengan memberikan ayam mungkin berbeda. Iya, itu Allah sendiri. Intinya memberikan makan. Maka kata Rasul, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'ah wa ta'ahad jiranaka." Kalau kalian masak sayur, kata Rasul, perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka. Dan berbagilah, perhatikanlah dengan jiran. Mana jiran? Jiran itu tangga. Perhatikan tetangga kalian. Sekarang ini jarang terjadi. Dia masak ayam 5. Tetangga hanya dapat baunya ayamnya ya, dapat bau ayamnya saja. Tapi kan dalam konteks hadis ini, barang siapa yang masak sayur, perbanyak kuahnya. Tapi masa kita kasih kuahnya aja saat ini? Ini absurd, kita harus berpikir juga ya. Itulah kita tidak bisa memahami hadis dari konteksnya saja. Kita harus pahami dulu. Kalau saat ini, ya tidak bisa kita kuahnya saja. Jangan kita mengejek. Iya, benar. Ya, dalam hati orang lain, baik kok nggak usah ngasih kalau kuahnya aja. Iya, betul. Ya, intinya dari hadis ini apa? Kalau kamu punya makan, bagilah sedikit untuk tetanggamu. Nah, biar takutnya ini ada tetangga yang hatinya tuh kayak bagaimana ya, ini orang kaya tapi jarang berbagi, seperti itu ya. Tadi Ramadan ini melatih kita untuk menambah rasa persaudaraan kita. Yang pertama tadi mengucapkan salam sama tetangga. Kalau bertemu itu jangan cuek-cuek lah ya. Salam di sini itu bukan salam juga tapi wajahnya cemberut. Salam tapi wajahnya senyum juga. Oke, mungkin jangan sampai beralasan ini memang gestur saya, memang gestur wajah gitu. saya. Assalamualaikum. Coba yang ikhlas ya kan. Kenapa? Karena salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah tercurahkan untukmu. Loh, 3 doa loh. Kita kasih doa kepada orang lain dan kita dapat balasan dari doa tersebut. Dan kata para ulama, kalau ada orang yang diberikan salam dia tidak membalas salamnya, ada malaikatnya yang sudah membalaskan salam untuknya. Jadi salam kita yang kita berikan kepada orang lain itu tidak merugi sekali. Tidak akan merugi sekali. Kita dapat pahala, dia yang tidak jawab salam dia dapat dosa. Karena memberikan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Wajib itu bagaimana? Dikerjakan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Oke, jangan sampai ada yang berbicara udah jawab Ustaz atau hati. Jangan ya. Tentang kembali keikhlasan waski hati kolbu tadi. Ya. Wah, luar biasa. Kita banyak berbicara nih bersama Ustadz Talib pada hari ini. Alhamdulillah. Namun Ustadz, supaya lebih santai lagi dan melunak pembicaraan kita pada hari ini, ternyata waktu kita respon ke platform Instagram Tarakan TV, ada respon nih beberapa pertanyaan yang sudah dititip oleh beberapa netizen. Mungkin kita bakal tanya langsung ke Ustadz. Ini ada beberapa absurd juga nih teman-teman yang punya masalah dalam berpuasa. Mungkin kita bertanya setelah jeda berikut ini. Ustadz, kita iklan dulu pemirsa, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami dalam program editorial siang hari ini.
Di sekolah, kita datang untuk belajar, bermain, dan berteman. Tapi, ada kalanya ada yang membuat kita merasa sedih. Ini namanya bullying. Bullying adalah ketika seseorang menyakiti atau mengganggu orang lain berulang kali. Bullying bisa membuat seseorang merasa sangat sedih, takut, dan kesepian. Tapi, kita bisa menghentikan bullying dengan menjadi teman yang baik dan berani mengatakan tidak pada bullying. Dengan bersama-sama, kita bisa membuat sekolah kita menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk semua orang. Ingat ya, kita harus saling menghormati dan menghargai serta membantu teman-teman kita. Jika kamu melihat bullying, segera laporkan ke guru atau ke orang dewasa lainnya. Jangan takut untuk melaporkan bullying. Bersama Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program editorial siang pada hari ini dan masih menemani di waktu berpuasa Anda di siang hari ini. Dan kita pada segmen khusus pada Tanya Ustadz, Genzi punya masalah ini. Dengan bersama Ustadz Alif, kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari beberapa platform media kita pemirsa, di mana ada lumayan banyak nih Ustadz. Ada banyak pertanyaan yang secara mungkin singkat ya. memang yang lagi konteks anak-anak Gen Z, Betul. mulai dari pacaran hingga mokel di 27 tahun. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling berat dulu mungkin Ustadz. Mungkin di sini ada dari Leo dan Yoga Valdiansyah _ Dia bertanya, Ustadz, utang puasa sisa 2 tahun kemarin jika diganti tahun ini, apakah dapat mengulang dari awal? Itu seperti apa Ustadz? Boleh diulangi? Utang puasa sisa 2 tahun kemarin, Ah, ah. jika diganti tahun ini, apakah harus mengulang dari awal? Iya. Oke, izin, Bismillah ya. Untuk hutang puasa itu dirinci. Kalau dia laki-laki dan tidak ada uzur, ya intinya bulan Ramadan dia ada hutang puasa. Bertemu lagi kepada bulan suci Ramadan berikutnya, kalau tidak ada uzur, memang tidak ada uzur dia mengganti. Sakit yang berkepanjangan, hamil, menyusui, tidak ada uzur, maka kewajibannya tetap sama, mengkodok. Sesuai dengan yang ada, misalkan dia 2 hari, berarti tetap 2 hari. Tetap 2 hari, tetapi dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Berarti kalau dia melambatkan ya hutang puasanya sampai memasuki bulan suci Ramadan lagi tanpa uzur, maka dia ada 2 kewajiban atau ada 3 konsekuensi. Yang pertama konsekuensinya adalah dia berdosa. Dia berdosa. Yang kedua, dia tetap wajib mengganti. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Oke. Dan yang ketiga,
dia harus membayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkan. Sesuai hari ditinggalkan. Satu Kalau hari, satu kali berapa Ustaz? 1 mud. 1 mud. 1 mud itu diartikan untuk berapa? 1 mud itu Rupiah. memberikan makan orang, atau boleh juga dengan 600 gram. 600 gram. 600 gram beras. ya? Atau Oke. nanti kita melihat keputusan dari MUI. Dari MUI. Nah, Oh, nanti bisa ada tuh dipantengin ya. nih pemirsa dari Atau MUI pergi ya. ke Basnas, pergi ke Lazisnu, ke Lazismu, Muhammadiyah, ke Bisa konsul ke Baitul situ. Mal yang ada. Kemarin saya ingin membayar fidyah berapa ya? Oh, bayar fidyah sekarang untuk tahun ini di tahun 2025 satu fidyah 30.000. Berarti kalau 2 hari 60.000. Kalau 3 hari 90.000. Oke. Kalau 2 tahun bagaimana Ustadz? Kalau 2 tahun yang dilipat gandakan hanya fidyahnya saja. Dilipat ganda. Sedangkan hutang kodoknya tetap 2. Misalkan dia hutang puasa 2 tahun yang lalu 2. Belum diganti selama 2 tahun. Berarti hutang puasanya tetap 2, tetapi yang wajib dibayar fidyah adalah 4. Adalah 4. Ya, seperti Oke. itu. Berarti yang berlipat ganda itu bukan kodok puasanya. Kodok puasanya tetap seperti yang ada di bulan Ramadan dia tinggalkan, tetapi yang berlipat ganda hanya fidyahnya saja. Hanya fidyahnya Hanya saja. fidyahnya saja. Oke. Seperti itu. Oh, ini Itu dijawab kalau ya. tidak ada uzur. Kalau Kalau nggak ada dia uzur punya ya. uzur seperti hamil, habis Ramadan atau pas Ramadan dia masih hamil. Hamil pertama kan belum Ramadan lagi bisa saja belum bisa mengganti dan Belum lain-lain. bisa Nah, mengganti. maka itu ada uzur. Berarti Ada tidak uzur. wajib membayar fidyah, tetapi wajib tetap dikodok. Tetapi kodok. Nah, ini dapat jawaban pemirsa tetap di kodok, mungkin dapat video ya, dapat dalam hal tersebut. Dan juga ada pertanyaan titipan nih Ustadz. Ini ada 2 yang sama nih. Apa hukum kalau kita berkumur di siang hari di bulan Ramadan? Baik, berkumur siang hari Ini mungkin masuk juga ke pertanyaan Ustadz, apakah makruh kalau sikat gigi di pagi hari di bulan Ramadan? Oke. ini berbeda sebenarnya. Berbeda ya? Berkumur ini mungkin dia sedang ingin berwudu. Iya, kalau Nah, berwudu ya. Baik. Dalam berwudu itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ada sesuatu yang tidak disyariatkan di siang hari, ada sesuatu yang disyariatkan. Berwudu ini termasuk yang disyariatkan. Kita tidak bisa sholat kan tanpa berwudu. Nah, maka ketika ada orang ingin sholat dan dia berwudu, maka wudunya ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Tetap disunahkan dia tetap untuk berkumur. Tetap Disunahkan ya, karena kumur-kumur sama Hidung. memasukkan air di hidung itu tidak wajib sunnah. Tapi tetap disunahkan. Tetapi disunahkannya adalah yang tidak mubalaghah. Tidak mubalaghah itu artinya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan. Ingat ya pemirsa ya. Kalau dia tidak Berkumur. kalau dia tidak berlebih-lebihan, masuk airnya tidak sengaja tidak batal. Tidak batal ya, Tidak tidak batal. sengaja tidak batal. Tetapi kalau dia kumur-kumurnya berlebih-lebihan, Terteguklah. ya, kumur-kumurnya pakai mubalaghah atau berlebih-lebihan, meskipun terteguk dengan tidak sengaja, batal puasanya. Batal puasanya. Dalam madzhab Asy-Syafi'i. Oke, jangan berlebihan pemirsa. Intinya ya. apa? Kalau mau cari aman, tidak Tidak ya, ya. tidak untuk melakukan kumur-kumur atau istinsyak. Kumur-kumur sama istinsyak ya tadi memasukkan air ke dalam hidung. Karena untuk menjaga dirinya, aku kalau kumur-kumurnya bisa saja tetelan. Ya mending nggak usah. Mending Tapi nggak kalau dia yakin sudah, bismillah aku sedikit-sedikit, tidak mubalaghah, dia tahu caranya, tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, maka tidak. Kalau tidak sengaja masuk, maka tidak apa-apa. Intinya kumur-kumur boleh, karena kumur-kumur termasuk sesuatu yang disyariatkan. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Yang penting masuknya 3, keluarnya jangan 2. Jangan Masuk 2 3, ya. yang keluarnya 3. Oke, teman-teman jangan Gitu. sampai 3 masuknya 3 yang keluar cuma 1 gitu Iya, ya. betul Jangan sekali. sampai ya. Untuk masalah sikat gigi. Sikat gigi. Ya. Ini banyak dipertanyakan mungkin. Betul sekali. Atau yang dimaksud dengan babnya sendiri, babnya bab siwak. Bak siwak. Bab siwak. Nah, siwak itu bukan saja siwak dengan kayu, tapi bab sikat gigi dia masuk juga di situ. Masuk ya, di dalam siwak. fikih. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dimakruhkan untuk menggosok gigi selepas zawal atau selepas zuhur. Selepas zuhur. Nah, Oke, ini berarti, harus ya. ada range waktu ya. Betul. Berarti saat kalau dia gosok gigi di siang hari bagaimana? Kalau ada sesuatu yang bercampur dengan liurnya, contohnya pasta gigi, ya, dan dia telan dan dia tahu Itu berasa batal dari puasanya, rasanya. kan terasa itu kan kalau ada Iya, yang kan? benar. Nah, Lega terasa. dikit lah ada Iya. ada rasa-rasa min-minnya Betul gitu. sekali. Seperti itu. Jadi aman. Terus amannya bagaimana saat amannya selepas sahur? Ingin mau Selepas sholat subuh ke sahur. masjid, ya kan? Habis sahur langsung gosok gigi, minum kah? Atau biasanya kan memperbanyak minum kan? Iya, biasanya benar-benar. orang-orang tuh Menetralkan iya, lagi. menetralkan lagi, perbanyak minum, habis itu berpuasa seperti itu. Itu lebih baiknya. Tapi Oke. dalam mazhab Syafi'i boleh kok. Tapi selepas zuhur itu hanya makruh.
makruh. makruh. Artinya apa? Lebih baik tinggalkan. Kenapa? La khalufus shaim atyabu min rihil misk. Bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Oke, Itu luar keutamaan biasa. orang yang berpuasa. Dari mempertahankan bau mulut itu disunahkan. Maka kalau kita hilangkan, maka itu tidak sunnah. Tapi yang lebih baik dinetralkan, bukan Dinetralkan, dihilangkan. ya, bukan Benar kan? dihilangkan. Jangan terlalu berlebihan baunya. Kan? Biar ini Ya, juga harus gitu. diperhatikan pemirsa, Iya. jangan sampai jadi Mengganggu orang lain Bau masalahnya. naga Iya, ya. bau naga. Tapi dinetralkan, yang salah itu bukan dihilangkan, itu yang salah. Tapi Oke. dinetralkan. Jangan terlalu Dinetralkan, bau ya. banget. Seperti itu. Oke, kita harus pahami. Nah, ini mungkin dapat juga kita pahami dari indikator saat berwudu. Sebenarnya kalau sedikit kita pakai sedikit itu bisa menetralkan sedikit dari sekali. bau mulut sendiri. Wah, ini Ya. luar biasa terjawab juga bahwa Intinya sikat lebih gigi baiknya sebelum kita mulai berpuasa sebelum itu berpuasa kita gosok tadi gigi, ya, seperti sebelum itu. sholat subuh lah ya, Iya. Ustaz ya. Sebelum Boleh. sholat subuh itu kan habis bangun tidur, habis makan, ya itulah pantasnya Iya, dan kita. benar. Oke, kita lanjut nih Ustaz. Iya. Boleh nih. Ini karena ada dua indikator yang sama nih Ustaz, termasuk tentang konteks pacaran. Oh, Ini mungkin banyak teman-teman Gen Z yang lagi alami dan jalani Iya. di bulan puasa. Dari teman mungkin nggak perlu kita sebutin, dari teman-teman netizen di Telekan TV. Yang pertama mungkin Ustadz, hukum pacaran pas puasa. Dan Oke. yang satunya lagi, Pacaran. apa pendapat Ustadz mengenai pacaran beda agama? Waduh, mardu holong ini Ustadz. Ini gimana Pacaran Ustadz? beda agama. Iya, iya. Mungkin yang pertama dulu Ustadz, hukum pacaran, tapi Kita di bulan gabungkan aja puasa ya. sesama agama nih. Allah bilang di dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Kata para ulama, ayat di situ bukan jangan melakukan wala taf'aluz zina, tapi taqrabu, mendekati zina. Mendekati zina itu tidak boleh. Mendekati di sini tidak Zina boleh. tidak boleh. Haram apalagi melakukan zina. Karena mendekati zina, setan akan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjerumuskan keduanya ke dalam zina. Oh, oke. Ya, tidak mungkin, maaf sekali, tidak mungkin orang yang bergonceng-gonceng duaan, ya Apa kan? ya, physical touch ya kan? Hanya sebatas, maksudnya dia pacaran cuman gonceng-goncengan agak jauh-jauhan. Tidak. Gitu, Mungkin kita pacaran syar'i. awal-awal pertama mungkin Oke. bisa, tapi ya tetap haram, hukumnya haram ya. Tapi suatu hari, suatu saat setan akan berbagai cara. Setan itu kan akan menjerumuskan kita sampai Iya kita sih, hari benar, kiamat. benar. Akan berbagai cara. Ribuan cara akan dilakukan oleh setan. Ini tidak bisa, coba cari lain. Oh, itu kelemahannya itu seperti ini. Si perempuan itu kelemahannya kalau dikasih coklat begini. Kelemahannya si laki-laki itu seperti ini. Strateginya matang. banyak sekali. Oh, ini kalau dikasih coklat dia lulih. Oh, mau dia bisa nih. Nah, seperti itu. Atau cari motor yang lebih tinggi ajoknya. Seperti itu banyak. Oke. Itu cara setan. Dia Iya, benar-benar. dia masuki dalam setiap pikiran, Psikis setiap ya, nafsu. dalam kehujung Betul nafsu. sekali. Maka ada meme komik yang Ada tersebar memes, tuh ya. Ada meme komik, dia kayak meme komik tuh kayak guyonan kan yang Iya, di Instagram tuh kayak editan tuh. Setan begini sudah, dia kayak kesedihan tuh, dia nahan pacaran. Tapi dia terus tiba-tiba mau mendekati berbuka, dia malah bukber sama pacarnya. Oke. Terus di situ gambarnya setannya lagi gerak-gerak, lagi kesenangan. Maksudnya apa? Oke, lagi Ini mau raya ini ya. sudah dari pagi. Dia Benar, mendekati nafsu. sore, sudah hampir sempurna puasanya, mungkin dia sholat dari zuhur. Oke, yang indikator tadi. Iya, indikator tadi, ya kan? Tiba-tiba dia bukber, setan kesenangan dia. Pus. Oke. Gak dapat pahala puasa itu lah, Oke. lapar. Ya inti jangan dekati zina. Jangan pacaran, Baik, belum pemirsa. waktunya ya. Jangan pacaran ketika, ya maksudnya memang tidak boleh, kan sudah ada jalur syar'i, Jalur seperti syar'inya, ini ya, baik atau sih. menahan diri ini, atau langsung cara utamanya sekarang datangi bapaknya. Datangi bapaknya. Datangi Oke, bapaknya. ini hal tersulit mungkin kru Tarakan TV sedang di belakang juga lagi sedang berpikir juga. Iya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa menikah di umur yang 21. Berarti sekarang di umur saya 24 ini sudah menikah di umur yang ketiga tahun. Oke, 24 tahun saya masih jomblo dan duduk bersama Ustadz. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Dan Ustadz mungkin terjawab juga Ustadz tentang teman yang sudah menitipkan pertanyaan tentang yang Iya. perpacaran apa yang Berarti seagama ya. pacaran tadi selama dia afwan tidak melakukan zina, tidak batal puasanya dan tidak melakukan perbuatan yang lain. Tapi kalau dia pacaran berarti dia melakukan hal-hal yang sia-sia, muhbitot. Masuknya muhbitot. Muhbitot, ya, Berarti ya. puasanya dari pagi pada hari itu
hangus. Hangus. Walaupun dia sudah menjaga perasaan ceweknya ya Ustaz ya. Oke. Putuskan Ini kan- sekarang. Putuskan sekarang. Walaupun di banyak ada jokes-jokes luar, Putuskan sekarang. kita putus dulu. Nanti habis Lebaran kita nyambung. Nah, itu beda lagi itu. Itu beda lagi konteksnya Ustaz ya. Kalau pacaran dengan non muslim, ya intinya pacaran Non-muslim, itu Kak, ini yang baru- sesama muslim aja haram, apalagi yang dengan non muslim. Ya. Kalau yang sesama muslim berarti yang bodoh adalah dua-duanya. Oke. Ya, maaf sekali saya bilang seperti itu. Nah, Allah sendiri yang bilang, ya. Wala taqrabuz zina, apalagi kepada orang yang tidak mau berdekat-dekat diri. Kita saja kepada orang yang non muslim itu tidak boleh menjadikan dia bestie. Oke, ini harus Ya, dipahami. menjadikan dia bestie di sini maksudnya apa? Kehidupan kita itu hampir diceritakan semuanya dengan kita. Dan aurat perempuan itu juga kepada bestinya yang kafir itu tidak boleh kita lihatkan semuanya. Ya. Auratnya perempuan muslim kepada temannya yang kafir adalah pakaian yang seperti bagaimana dia kenakan ketika bertemu atau pakaian di rumahnya. Mungkin di rumahnya daster, dia pakai daster. Iya, pasti. Jangan kalian lihatkan aurat perempuan atau teman kalian itu, yang perempuan itu kepada bestie kalian yang sama perempuan. Kenapa? Bisa jadi dia menceritakan kepada orang lain. Namanya juga orang kafir kan, dia tidak Iya tahu sih, hukum benar. Islam. Ini fisiknya begini. Iya, fisiknya begitu. Karena Di ada bagian rambutnya situ ada begini. seperti ini. Oke. Itunya ini loh seperti ini. Nah itu. Jadi mohon sekali. Meskipun sebenarnya dalam Al-Quran di Quran surah Al-Mujadalah itu janganlah jadikan dia itu sebagai teman dekat. Ya? Yang punya bestie orang kafir, mohon sekali jangan terlalu dekat dengannya. Jangan terlalu dekat Nah, dengannya. Jadikan dia lahan dakwah. Atau kau berikan contoh kepada dia tentang bagaimana sih Islam. Kalau di Islam itu ada tentang seperti ini. Tapi yang diberikan syariat oleh Rasulullah adalah kita tidak menyakitinya. Makanya itu ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir dhimmi. Kafir harbi itu seperti Israel sekarang, itu namanya kafir harbi. Dia Kafir perang harbi, sama oke. itu wajib kita marahin. Ya, wajib ya. Kita wajib marah sama Apalagi mereka. yang Kita wajib memflagkan benderanya. membuli mereka. Kita wajib apa ya? Roasting, tauntinginnya, nggak Nah, apa-apa ya. pokoknya Ustaz? marah banget sama mereka. Kita hina ke mereka, itu wajib karena dia kafir harbi. Tapi kalau kafir dhimmi kita wajib menghargainya. Menghargainya dengan cara apa? Ya dengan cara yang sesuai syariat, tidak terlalu dekat dengannya. Menghargai itu kan bukan selalu kita kita ingin menghargai ibadahnya, tidak. Menghargai itu cukup diam, ini agama aku. Lakum dinukum waliyadin, cukup kan? Lakum dinukum Kau waliyadin. menghargai agamaku, aku menghargai dengan agamamu, dengan kita sudah kau jalankan agamamu seperti ini, aku jalankan agamamu seperti ini. Sudah seperti itu menghargai. Tapi kalau sudah dekat, ya apalagi sampai Saya cinta banget berpacaran, nih, walaupun dia aja yang ngerti perasaan saya Ustaz, tuh beda agama Iya, nih. beda. Jangan sampai Ustaz. jangan sampai ya. Intinya sewajarnya saja, ya. Sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Intinya untuk masalah pacaran memang ini sulit kan? Sulit, Sudah sulit, sering terjadi begitu. sekarang, Lagi tapi menjadi hal yang makanya hal Rasul biasa. bilang orang yang nanti pada hari zaman itu Islam itu akan kembali asing. Jadi Kembali orang yang nggak asing. pacaran tuh kayak dianggap asing. Oke, jangan meremehkan orang yang tidak pacaran pemirsa. Padahal nanti ada satu hadis, ada 7 golongan Ada 7 golongan. yang dimana tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Dia itu akan dinaungi yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dengan ketakwaan. Nah, yang berkaitan dengan pemuda itu ada dari 7 itu yang berkaitan dengan pemuda yang tumbuh dengan ketakwaan. Jadi masih muda yang sekarang suka datang kajian, suka datang majelis selawatan, itu jangan malu. Meskipun kalian merasa asing, tidak, kalian menyiapkan terbaik. Maka orang yang baik akan disiapkan oleh Allah juga jodoh yang terbaik. Seperti Jodoh yang itu. terbaik. Oh, jangan khawatir ya, Pak Begitu, Ustadz, jangan ya. khawatir. Demand cost-nya udah ditertata nih pemirsa. Jadi misalkan Anda mau muhasabah diri, jomblo udah lama, nggak masalah tuh. Nggak masalah. Insya Allah, siapa tahu dapat anak kiai ya Ustaz. Nggak harus anak yang mungkin Nggak nanti harus ya. sama-sama yang baru hijrah. ya Sama-sama kan? apalagi harus paham, harus yang Ya, sepupu ya betul. Ustaz ya. Apalagi zaman sekarang dia sudah alumni pondok, sudah menghafal Quran, sudah ini, tapi Ya dia udah, masih kita hafal. pacaran. Seperti itu yang menjadi perhatian bagi kita semua, bahwasannya orang yang tahu dan orang yang belum tahu itu jauh berbeda hukumannya. Kalian sudah tahu, belajar dalilnya, hadisnya, ayatnya, dengan orang yang tidak tahu. Ya, tapi sekarang sebenarnya kata para ulama tidak ada alasan lagi tidak tahu. Tidak Ya, alasan tidak tidak ada alasan lagi tidak bulugud dakwah, tidak dapat dakwah. Kenapa? Karena kita punya HP ini. Oke, akses ya Ustaz ya. Akses banyak sekali. Ustadz sudah ribuan, di samping rumah kita ada ustadz. Iya. Ya awan, maksudnya kehidupan kita itu kalau dulu kan para ulama itu sampai
hijrah dulu ke kota Yaman, kota ini, berhari-hari untuk menyampaikan dakwah. Tapi sekarang tidak. Di HP kita dapat dakwah, di YouTube kita dapat dakwah. Alhamdulillah sekarang di Tarakan TV kita dapatkan dakwah. Di berbagai akses internet kita dapat dakwah. Di masjid setiap malam dapat dakwah. Dari teman kita dapat dakwah. Dari ustadz-ustadz di sekeliling kita dapat dakwah. Berarti sebenarnya kata para ulama sudah tidak ada alasan lagi. Alasan bagi orang tidak menjalankan syariat Allah ketika dia beralasan tidak ada, sampai dakwah kepada tidak ada alasan. Tidak ada alasan lagi. Kita alasannya tidak tahu. Kenapa? Ada internet nih, masa kau tak mau cari tahu? Seperti itu. Oke, terjawab pemirsa. Ya, intinya kalau pahala puasanya ingin tidak haus dan lapar saja, pahala puasa yang dapatkan jangan bukber dengan pacar. Dan jangan pacaran. Chatnya juga ya. Oke. Sambil chattingan, teleponan, dari kalau kita lihat HP-nya itu sahur, 5 ada yang jaman. bangunin. Nah, ini lagi hits-hitsnya nih Ustaz. Bangunin sahur ya. Bangunin. Kalau bangunin sahur berarti waktu sebelum berpuasa itu ada pembahasan sendiri. Ini pas puasanya itu. Ingin pas puasa. Ingin dapat puasa lebih atau ingin mendapatkan pahala puasa full atau tidak, maka jangan selip kolan, jangan selip kolan. Oke. Jangan video kolan sampai kadang kamu lah matikan dulu. Abis itu berkelahi ya Ustaz. Nanti punya ada permasalahan. Sama-sama bangun kok belum dimatikan 10 jam Oke, toxic relationship. Astagfirullah. Wah, luar biasa, ini kita dapat poin juga bahwasannya dari pertanyaan tersebut terjawab. Dan mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang bakal sebagai penutup pembicaraan kita Ustaz. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir ada pertanyaan. Ustaz, kalau lagi asik nyebat tapi keburu azan subuh gimana? Ini mungkin lagi nyebat waktu imsak nih Ustaz. Iya. Baik. Masalah imsak ini ya adalah suatu masalah yang harus kita seriusi. Kenapa? Karena banyak sekali orang bilang imsak itu tidak ada dalilnya. Imsak itu kenapa? Imsak. Gini, intinya imsak itu adalah bagaimana dulu Rasulullah SAW lakukan. Ada satu hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul pernah sahur dengan Sayyiduna Zaid. Sahur. Setelah sahur Rasul salat. Ditanya Sayyidina Zaid, berapa sih jarak Rasulullah sahur itu dengan salat subuhnya Rasul? Sekitar 50 ayat. 50 ayat. Para ulama mendefinisikan 50 ayat, kalau kita baca 50 ayat sekitar 15 menit. Nah, berarti jarak antara sahurnya dengan Rasul dengan salatnya Rasul itu ada jarak. Rasul itu berhenti dulu. Selesai makannya sahurnya Rasul dengan salat subuhnya Rasul itu sekitar 50 ayat atau sekitar 15 menit. Berarti imsak itu ada dalilnya. Itu Rasulullah sendiri mengatakan. Jadi ketika ada yang mengatakan imsak itu adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya, bid'ah, itu salah besar. Salah besar. Bahwasanya Rasul sendiri mengatakan. Yang kedua, yang salah pahami banyak orang adalah ketika imsak sudah tidak boleh makan. Itu yang salah juga. Iya, betul. Imsak itu boleh makan. Imsak itu gunanya apa? Berhati-hati. Oke, ini berhati-hati. Bahwasanya kita puasa itu kan ketika fajar shadiq. Fajar shadiq itu kapan? Ketika azan. Bukan ketika azan. Azan itu tanda bahwasanya fajar shadiq itu datang. Kan bisa jadi tuh 1 menit sebelum azan tuh kan bisa jadi fajar shadiq. Oke, transisi. Iya, makanya itu. Katanya kita nggak tahu fajar shadiq yang sesungguhnya itu kapan. Maka para ulama mendefinisikan, imsaklah kalian tuh sebagai bentuk kehati-hatian 10 menit kah, 3 menit kah, 5 menit sebelum azan kalian tuh sudah menahan. Sudah menahan dari apapun. Kan merokok membatalkan puasa, maka tahanlah nyudutmu sebelum. Oke, tahan dulu ya. Nyudutmu sebelum, maksudnya nyudutlah kalian lah kalau mau sebelum imsak. Jadi keker memang ya Ustaz ya dari jauh ya. Amannya 4.30 itu sudah mulai sahur, habis 4.30 makan 10 menit, 4.40 nyudut sebentar, lalu kita mengambil pendapat yang nyudut itu makruh. Baik ya. Kalau yang mengambil pendapat nyudut itu haram, ya itu berbeda sendiri. Berarti ini tidak usah diambil, berarti tidak ada nyudut baginya kan. Seperti itu. Ini kan hanya kita harus objektif kan ya, bagi orang nyudut ini bagaimana sih? Ya tadi amannya bahwasanya nyudut itu adalah membatalkan puasa, layaknya dia makan, maka layaknya makan dan minum juga. Ketika dia makan tiba-tiba azan berkumandang, tidak boleh ada yang ditelannya. Sama seperti tidak boleh. Berarti kalau dia azan di tengah makannya, maka yang ada di mulutnya wajib dikeluarkan. Oke, ini makanan ya. Beda kalau asap. Kenapa? Karena itu sudah fajar shadiq, wajib waktunya dia berpuasa. Makanya pentingnya imsak itu kan agar kita datang ke puasa itu dengan hati yang tenang. Dengan yang tidak buru-buru. Kalau kita sudah makan 10 menit kan kita enak kan? Sudah makan tenang, kita siapin, kita mau ngaji, kita belajar. Kita apakah berzikir, beristighfar sebelum imsak, sebelum salat subuh atau sudah berangkat ke masjid kan tenang. Tapi kalau sudah 3 menit sebelum azan kita makan, kan
Iya, ngebut betul ya jadinya. Ustaz, Iya, ya. Terlalu ngebut. terburu-buru. Intinya ya, azan pertanda azan itu dikumandangkan ketika masuk waktunya subuhnya. Maka ketika azan berkumandang jangan sampai ada makanan atau ain yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ada makanan yang masuk ketika azan dalam mazhab Asy-Syafi'i dan jumhur ulama juga mengatakan batallah puasanya, tetapi pada hari itu juga dia wajib imsak. Dia tahu nih batal puasanya, tapi dia bilang ini kesalahan banyak orang. Dia tahu kalau dia batal puasanya, tapi dia tidak menahan. Berarti dosanya itu double dan double. Gak usah setiap dia makan. Hari ini jam 8 dia mokel. Oke, ini masuk di teman-teman Ya. juga nih. Jam mungkin 8 dia permasalahannya. mokel. Sudah dosa besar kan? Iya. Dosa besar. Dosa mokel itu Rasul pernah bermimpi ada orang di neraka dipukul kepalanya sampai batu. Sampai berdarah kepalanya itu. Jadi beda ya. Ini bayangkan ini di dunia saja sudah ngeri, apalagi ini di akhirat, ya kan? Kenapa itu Rasulullah? Itulah orang-orang yang berbuka belum pada waktunya tanpa udzur. Ya. Artinya apa? Dia Tanpa mokel. uzur, Ini ya. ini hukuman bagi orang yang mokel itu seperti tadi Oke. diterangkan. Tapi kalau kalian sudah bagaimana ya, terlanjur mokel, ya sudah tahan. Misalnya mokelnya jam 8, wajib dalam mazhab Syafi'i tetap menahan dari jam 8 tadi setelah kalian mokel sampai jam 6. Sampai jam 6. Tetap Lanjut mokel. aja puasanya. Kalau kalian tetap mokel lagi jam 12, tambah lagi dosa besar. Tambah Mokel lagi lagi, ya. Oh. tambah dosa besar. Tapi tetap kalian wajib menggantinya di hari yang lain. Hari yang lain. Sama seperti tadi ketika dia makan di waktu sahur, tiba-tiba azan dan dia telan itu pas azan batal puasanya. Dia wajib mengqada di hari yang lain, tetapi dia wajib imsak dari subuh tadi sampai jam 6. Berarti apa ini? Poinnya yang pertama, berikanlah batas waktu diri ini untuk sahur. Oke. Ya, berikanlah batas waktu ini sahur. 5 menit kah sebelum azan, 3 menit kah sebelum azan itu sudah selesai makan dan minumnya. Agar kita berhati-hati apakah itu sudah waktu masuk waktu fajar shadiq atau tidak. Wajib belajar kalau tidak ya. Seperti itu. Baik. Wah, ini udah kejawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, termasuk yang tadi tentang mokel teman-teman. Mungkin udah terjawab, misalnya lebih dewasa lagi lah, Iya, karena sudah masuk di umur yang dewasa juga. Genzi-genzi kita juga tahu mungkin banyak yang mungkin banyak permasalahan sih Ustadz. Yang masalah uzur, apalagi uzur. Kalau boleh tahu nih Ustadz, kalau misalkan kita tadi berbicara tentang uzur nih, misalkan orang yang bekerja dengan berat, terus juga dengan godaan-godaan yang memang banyak sekitarnya ada makan dan minum, ini seperti apa Ustadz? Pekerja berat itu hukumnya tersendiri, ya. Kalau dia bisa berkonsultasi dengan bosnya, apakah bisa di waktu malam? Maka konsultasikan dulu. Tapi kalau tidak bisa dan itulah satu-satunya penghasilan, maka dia tidak boleh berniat untuk tidak berpuasa dari malam harinya, tidak boleh. Dia layaknya orang yang berpuasa dulu. Layaknya tidak ada uzur. Tidak ada uzur ya? Jadi dia sahur dulu, dia berniat dulu di malam harinya, dia berpuasa dulu dari subuhnya. Nanti ketika di pertengahan pekerjaan beratnya ini ada uzur di situ, aduh kuat banget sudah ini, aduh kalau dia lakukan ini dia semakin lemas, semakin parah keadaan dirinya. Fisiknya. Maka dia boleh mengambil rukhsah di situ. Mengambil keringanan di situ, tapi wajib diganti di hari yang lain. Intinya untuk pekerja berat, insya Allah tahu, ya Allah tahu bagaimana keadaan kondisi kita semua. Kalau kerjanya mungkin di kantor kan nggak berat banget, nggak enak aja sih. Kayak ruangan seperti ini dingin duduk. Aduh, aku pekerja berat nih. Iya. Nah, bisa Allah tahu. Tapi yang kuli misalkan, yang tidak bisa membedakan, yang dia narik bangunannya gede seperti itu. Tapi tadi syaratnya dia berpuasa dulu dari paginya. Di tengah-tengah pekerjaannya ada sesuatu yang mengharuskan dia atau uzur yang semakin kedepannya dia tidak kuat dan merasa lemas yang membahayakan dirinya, barulah dia bisa mengambil keringanan di dalamnya. Tapi wajib untuk mengkodok di lain harinya. Tapi utamanya semoga orang-orang pekerja di luar sana tetap untuk melanjutkan puasanya, pasti itu dihitung jihad yang berbeda. Mencari nafkah kewajiban, berpuasa kewajiban. Kalau dicampur keduanya ini, masya Allah, tabarakallah. Bagi bapak-bapak di sana yang kuli, yang apapun itu, yang bekerja di laut, yang bekerja di tambak, tetap semangat puasanya, ya. Semoga Allah mudahkan puasanya, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Semangat para bapak-bapak. Luar biasa. Iya. Itu mungkin ya mohon juga para istri mohon kalau di rumah disemangatin. Disemangatin ya, oke. Jangan malah diceramahin, malah. Bagi yang punya dipijet-pijet tuh istri bapaknya itu. Bapaknya. Iya, suaminya dipijat-pijat.
Bagi yang punya istri Nah, atau pemirsa ya. ya, Kalau yang iya. belum punya ya bersabar dulu dengan ketakwaannya tadi ya Ustadz. Betul, bersabar dengan ketakwaan. Baik Ustadz, mungkin kita sudah sharing nih tentang Alhamdulillah. bersama Ustadz Ali pemirsa, di mana kita sudah membawakan tema tanya Ustadz, Gen Z Muslim itu punya masalah ini. Kita sudah banyak berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa kita, terus hal-hal yang bisa mendapatkan berkah yang luar biasa di bulan Ramadan, hingga tadi request pertanyaan sudah kita jawab. Mungkin Ustadz next kita ngundang lagi Ustadz, dan juga acara selanjutnya kita akan mengundang Ustadz dalam membedah isu. Mungkin kita akan mengundang, jangan bosan ya Ustadz ya, nanti kita ngobrol lagi di sini. Insyaallah. Izin Ustadz, saya tutup pembicaraan pada hari ini. Mungkin Boleh, nanti kita tutup, lanjutkan tausiah pada hari ini. Baik pemirsa, sekian pembicaraan kita bersama dengan Ustadz Alif, dan dengan tema punya masalah ini dari Gen Z Muslim itu sendiri. Dan sekian pembicaraan kita pada hari ini pemirsa. Saksikan terus kami dalam program editorial siang hari ini. Tentunya kita akan membedah isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara, terkhususnya Kota Taragan. Dan saya Muhammad Anuga beserta kru yang bertugas mohon izin pamit undur diri, dan selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.